destinasi wisata di Palembang. Kenapa kok menjadi destinasi? Karena memang keberadaannya ini sesuatu yang khariqul adah, artinya sesuatu yang sangat ajaib. Jadi di Palembang ini kan khariqul adah mau jidat. Enggak, artinya memang seperti itulah. Ya. Bahwasanya Palembang ini dipimpin oleh seorang raja, dan raja ini memiliki seorang putri. Namun nggak ada yang berani melamar putri raja. Kebetulan bang saya itu belum lahir ya. Kalau lahir udah dilamar duluan ya. Putrinya gimana? Iya, gitu. Sampai habis. Jadi nama putri raja itu namanya Siti Fatimah. Ya memang Islam sekali. Kemudian karena nggak ada pemuda yang berani melamar lantaran mahar atau mas kawinnya apa? Banyak. Tinggi, yaitu 7 kendi emas. Nggak ada yang mampu Ya, deh. nggak ada yang mampu. Makanya insya Allah lah, kalau memang saya ada saat itu, saya akan insya Allah. Ya. Nah kemudian ada seorang anak muda saudagar atau pedagang dari negeri Cina atau Tionghoa datang untuk berdagang. Ya, karena dagangnya ini sukses di Palembang ini, maka dia beranikan diri untuk apa? Melamar. Siap. Jadi syaratnya memang pertama dia harus masuk Islam. Yang kedua harus menyediakan 7 Kendi emas. Maka dia kirim surat kepada orang tuanya yang ada di Tionghoa atau di Cina untuk menyiapkan 7 kendi emas. Lalu orang tuanya siapkan. Sudah waktu yang ditentukan, maka orang tuanya mengutus, kalau bahasa kita asisten, ya, untuk membawa 7 kendi emas, ya, dengan kapal dibawa sampai ke tempat ini. Ya, bertemulah dengan pemuda tadi. Ya, tanya mana 7 kendi emas ini? Ternyata benar-benar kendi. Ya, tapi ketika dibuka, dilihat ternyata isinya sawi. Sawi asin. Sawi caisin. Sesin betul. Iya, iya. Itu tuh ada ya? Ada. Udah lahir saya. Oh, yang ikut ngawal. Iya. Iya, sawi sesin ya. Maka 7 pemuda itu merasa kecewa. Kok ayah ibu berkhianat? Yang saya minta 7 kendi emas. Kok dikasih kok sawi sesin? Akhirnya dia merasa kecewa. Satu persatu kendi itu dibuang ke sungai ini. 1, 2. Ketika yang ke-7, ketika membuang dia terpleset. Jatuh di kapal, kendi itu pecah. Nggak tahu isinya apa? Mas. Yang jatuh di kapal itu. Iya. Ya. Jadi pengawal juga nggak ngasih tahu kalau kendi itu isinya apa? Emas. Oh, di atas sekali sawi. Oh, Pinter ustazah ya Rabbana. Dapat hadiah antar. Enggak ya, ini kesalahan ustazah kenapa nggak ngasih tahu? Iya, terus kasih tahu. Ya, saya tahu sama si pemuda ini isinya atasnya apa? Sawi. Mas. Kan gitu. Ada kan roti rasa Keju. dalamnya pisang. Iya. Dalam Nah, seperti itu, ya. Akhirnya begitu tahu isinya emas, maka si pemuda ini pun memaksakan diri untuk mencari dan nyebur dia. Pasti si sungai ini. Yang tadi itu Iya. dibuang itu. Dia ingin mengambil yang 6. Yang 6 itu Dibuang ke yang udah sungai. dibuang. Iya, karena Cari dia deh buang. kalau nyari emas tuh. Ya. Mas kawin. Begitu dibuang, dia cari, dia nggak muncul. Itu begitu. Si pemuda itu nggak muncul. Kemudian yang apa gadis itu si Muncul Arsyad. merasa apa? Merasa ya bukan kecewa, ingin mencari, benar kan? Akhirnya dia pergi ke kapal itu, ternyata kata pengawalnya benar. Ya, pemuda itu apa? Telah nyebur mencari 6 kendi emas, tapi ternyata enggak. Maka Siti Fatimah sang gadis ini ikut apa? Nyemplung. Lagi dua-duanya enggak ada. Akhirnya dua-duanya. Iya, lu Ketika dua-duanya meninggal, ya nggak lama muncullah air apa namanya tanah gundukan. Ya. Nah, tanah gundukan itu lama-lama membesar jadi pulau ini. Ya. Nah, kemudian karena memang si orang tua laki ini merasa bersalah karena nggak memberikan informasi, ya Ustazah juga sih yang nggak kasih tahu. Nah. Ustazah tahu padahal tuh ini sawi di atasnya tuh, bawahnya Maka besok kalau ada ngeliat kasih sawi lihat dulu. Sawi nggak yang mana? takut tuh pelayannya tahu diapain. Kasih sawi. Gitu. Maksudnya
bapaknya menyelamatkan. Betul. Jadi memang sangat disesali. Ustadz nggak ngasih tahu. Ketinggalan gitu. Kenapa nggak ditelepon sih Ustadz? Kenapa nggak ditelepon? Belum ada telepon. Belum ada telepon dulu. Ya. Nah kemudian benar orang tuanya datang ke sini, ternyata gundukan itulah yang diyakini sebagai kalau bahasa kitanya makam ya dua sejoli lah, tapi belum terikat dengan pernikahan. Ya, maka sebagai mengenang anaknya, maka orang tua itu membangun Oh ini. dijadikanlah sebagai destinasi wisata dan dibangun sebagai kelenteng tempat ibadah. Ya, belum kelenteng. Jadi maka di sini kalau Imlek luar biasa. Ya, nah disebut dengan Pulau Kemarau. Ya, karena memang mau musim apa aja air nggak bisa naik. Kemarau terus dia. Air nggak bisa naik. Kemarau terus. Iya. Ya, jadi itu hebatnya di antaranya gitu kan. Ya, jadi dan yang kedua, emang ini satu pulau yang ada bukan di tengah laut ya. Di tengah sungai. Ya, ini destinasi. Maka di sini banyak penampilan orang-orang Tionghoa, orang Cina untuk menampilkan apa namanya Barongsai. budaya-budaya mereka. Yang tadi kita lihat anak muda bawa barongsai, iya untuk main di sana. Itulah kondisi tentang Pulau Kemarau. Jadi kita hanya sebatas melihat, ya. Andaikan, ya dia tahu, ya kalau itu isinya apa? Emas, maka Pulau Kemarau nggak ada. Ya, untungnya dia nggak tahu. Diganti Pulau Emas. Dan sedikit ya bahwasanya ini 6 kendi berisi emas itu masih ada di dalam. Yang mau cari. Ayo yang mau nyari silakan. Namun sifatnya misteri. Iya, artinya hanya orang-orang yang punya apa ya indra ke 6 bisa mengetahui di mana letaknya. Ada yang nggak ini yang punya? Ada ya? Nah, di sini ada Ustadz Kodir, tapi indranya ke-7. Kelebihan. Ya, ketutup. Ya, yang diminta indra ke-6. Pak Haji, indahnya 12. Kebanyakan. Ya. Kelihatan. Nah, jadi sampai sekarang masih ada ya semacam cincin apa namanya merah delima milik Syekh Maulana Sunan Gunung Jati itu masih ada. Ya, enggak di Gunung Jati sampai waktu zaman Pak Harto, ya zaman Pak Harto siap membeli dengan harga 10 miliar. Siapa yang mendapati cincin merah delimanya Sunan Gunung Jati itu pemberian dari Ratu Campak kepada Sunan Gunung Jati ketika dia menikahi putrinya, ya putri Ratu Campak. Saat ini masih bersifat misteri. Artinya apa? Ada tapi dijaga dan dipegang oleh khadamnya Syekh Maulana Sunan Gunung Jati. Semacam ini juga, ya ini dijaga, ya dilindungi oleh khadam daripada ulama-ulama yang ada di sini, ya. Tetapi tetap dalam artian ya kita kesini hanya sebatas wisata. Kalau kita mau doakan Putri Siti Fatimah. Ya artinya seperti itulah bagaimana kecintaan seorang kepada orang yang dia cintai. Nah kita kepada udah niat mau masuk Islam. betul. Makanya itu tadi ya. Ya. Karena memang dia kurang ya, artinya kurang kurang teliti. Jadi kendinya kurang Lihat semuanya sawi. maksudnya tuh dikobok lagi di dalam. Jadi ustazah ini juga salah karena nggak ngasih tahu gitu. Tapi dua ustazah. Ya, demikianlah mudah-mudahan kita di sini ada 30 menit ya. Kita bisa foto bersama.